Eh, Izinkan perkenalkan diri. Nama saya Ikut Sarta dari Desa Penjarakan, salah satu masyarakat penggarap hutan desa. Sebenarnya ini sudah berkali-kali, bahkan tahapan-tahapan itu sudah ada dari bapak. Kami harus ceritakan dulu kronologis dan sampainya bapak-bapak, baik dari dan juga yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Camat. Kebetulan setahun yang lalu bapak-bapak belum ada di sini. Tapi apa dan kenapa kita sampai di sini lagi? Karena bapak-bapak juga, bapak-bapak dari PLN yang mencoba membuka hati dan pikiran kami lagi. Padahal kami udah tutup, hati saya udah tutup. Tapi bapak mencoba lagi dengan makalah-makalah sosial ekonomi, peningkatan ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih atas keinginan bapak mencoba lagi. Sangat besar harapan bapak menggantungkan usaha bapak di Desa Penjarakan seakan-akan. Matinya bapak di Desa Penjarakan seakan-akan. Tidak ada tempat-tempat lain yang lebih bagus, yang lebih pantas, yang lebih cocok, di mana diperbolehkan dibangun PLTS itu. Kami sudah sampaikan di luar rapat tadi, kami sudah sampaikan hutan desa kami yang dapat SK dari Kementerian Kehutanan itu sepanjang 35 tahun. Biar bapak-bapak pahami dulu apa tujuan pemerintah memberikan SK tersebut. Pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Secara undang-undang itu boleh digunakan, tapi besar. Kita berbicara energi, bagus, saya paham, setuju. Energi terbarukan, bapak-bapak juga yang dari Kehutanan dan Pasar, Bapak Camat, Bapak Ramil, siapapun, kita sepakat energi terbarukan itu bagus, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menolak itu. Tapi jangan menggunakan lahan yang produktif yang sudah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Penjarakan. Poinnya di sana. Lahan di Bali, hutan di Bali, saya tanya dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali, berapa luas hutan Desa Penjarakan? Hutan di Bali, luas hutan di Bali berapa? Siapa yang bisa jawab? Luas hutan di Bali berapa? Ibu? Enggak, saya harus bertanya langsung. Saya masyarakat. Sebegitu luas. Sekarang itu konservasi, hutan inti, hutan lindung, hutan sosial, beda-beda. Nah sekarang bapak mau membangun hutan desa yang sudah digunakan oleh masyarakat. Bagaimana mungkin bapak tadi melakukan kajian yang sudah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat? Lumbung pangannya Bali adalah pertanian. Lumbung pangannya berbicara makan, atau bicara keuangan adalah pariwisata. Di zona Penjarakan, di Desa Penjarakan, itu zonanya pariwisata. Kalau sekarang industri masuk atas dasar kita kekurangan PLN, maaf Pak Ibu, saya harus perang dengan Bapak. Saya tidak mau desa kami menjadi korban dari keserakahan manusia sekarang. Rugi kita berbicara kita karena membenarkan sejatuh. Tapi kita lupa konsepnya itu Bapak buat dengan bagus, berbicara dengan bagus, tapi lupa menjaga alamnya. Hanya karena kita kekurangan listrik. Bapak tadi seakan-akan seperti marketing. Saya baca soal marketing. Kalau kita kekurangan listrik, ya, apakah Bapak masuk lagi juga sebetulnya atas dasar kekurangan listrik pemadaman 2 bulan yang lalu itu menjadi alasan? Tidak. Saya tidak terima. Kami tidak terima. Masyarakat ini yang pakai pakaian adat ini bergantungan penuh kepada lahan dan desa yang sudah disepakati kita pakai. Saya terima kasih kepada Pak Mekel, Pak Jeruk sudah membuat SK, mendapatkan SK, memperjuangkan SK itu, dan Bapak LPHD mendapatkan SK itu memperjuangkan agar bisa digunakan.
Paradonya Bapak sekarang mau masuk ke wilayah kami atas dasar kekurangan listrik. Wih Bapak, kasihan. Pendidikan Bapak bukan untuk merusak alam. Kita butuh listrik ya, tidak bisa menolak. Kita butuh listrik ya. Seperti yang saya tadi bilang, orang mati saja perlu listrik, ingat. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan hutan desa kami untuk menghidupi orang-orang yang serakah. Orang Denpasar misalkan, maaf, orang Denpasar kekurangan listrik, kok saya di sini harus membangun hutan kami yang dirusak? Logikanya di mana? Di mana belajarnya? Siapa? Apa jabatan Anda? Saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mengingatkan bahwa kesepakatan itu sebelum bapak-bapak ada di depan ini, atau setelah bapak-bapak dari PLN, kami masyarakat sudah melayangkan keberatan kepada bapak-bapak dan yang kedatangan, dan sepakat sudah menolak. Bapak-bapak sudah menjunjung tinggi kebersamaan kita untuk membangun desa penjarahan, tapi dengan tidak adanya PLS. Sudah dalam pertanyaan saja, ekonomi kami bagus Pak. Sebelum ada undangan konversi, ekonomi kami cara baru. Kami harus cerita sedikit lagi. Mengingatkan lagi pada waktu COVID tahun 2020 Pak, Pak Profesor, mohon izin, orang yang dinas kerja di luar sana itu kelimpungan Pak. Kelimpungan kasihan. Biasanya pegang uang berjuta-juta hanya karena COVID. Penjarahan dari barometer kita masing-masing penjarahan dengan pimpinan Pak Jerome, penjarahan aman 72% aman. Tapi desa-desa yang punya persada 30 ke bawah kolek. Tapi penjarahan dari barometer masih aman. Kenapa? Pertanian dan pengembangan kita masih jaga. Itu aja yang kami sampaikan. Jika nanti harus ada debat, bicara silakan. Apa-apa. Ini ruang komunikasi. Makasih Bapak. Makasih Bapak Jajaran.